Oke, sobat-sobat Gogo dan Kak Putri, selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Oke, Selamat karena pagi. di sini sudah waktu Indonesia Timur, jadi selamat siang ya. Dan saya dari Kak Putri mungkin selamat pagi. Iya. Oke, selamat pagi menjelang siang Sobat Gogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Gogo, host everything. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan juga pada semangat ikut acara kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah join. Hopefully terus bertambah ya sobat-sobat kita yang lainnya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa program Instagram Live ini merupakan salah satu proker pada Prodi Audit Komunitas Jago Akuntansi. Nah, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, saya selaku moderator pengen kenalan dong dengan sobat-sobat Gogo. Saya sebagai Lilis Diani Patasik, anggota KJII Batch 10, dan puji Tuhan dipercayakan sebagai Korcap Maluku dan juga PJ IG Live di Prodi Audit KJAI. Kalau sobat-sobat Gogo dari daerah mana aja nih? Boleh dong di komen di kolom komentarnya. Halo semuanya. Dari daerah mana aja nih? Oke, semoga pada semangat ya untuk ikut acara kita hari ini. Kan awal bulan puasa nih. Oh, halo yang dari Malang. Dari mana lagi nih sobat-sobat kita yang lainnya? Dari Makassar. Wah, keren. Halo. Oke, semuanya semoga pada semangat ya dari Banten. Halo, Kak. Oke, sobat-sobat Gogo. Nah, karena awal bulan puasa, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Semangat ya, sobat-sobat Gogo semuanya. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan Kak Putri. Halo Kak Putri. Eh, Teman-teman, sobat-sobat Gogo, Kak Putri sebagai narasumber kita saat ini sudah berpengalaman di bidang audit dan juga sebagai narasumber kita hari ini. Boleh dong Kak kenalan secara singkat biar sobat-sobat Gogo pada kenal. Oke, Silakan Kak. terima kasih Lili. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Alkina Faizi. Senang sekali bisa join di salah satu program dari KJAI ya. Ya. Start Career as Auditor di kantor akuntan publik. Uh, Saya alhamdulillah sudah bergabung di kantor akuntan publik sejak 2017, alhamdulillah. Oh ya, hari ini pertama kali puasa ya, hari-hari pertama puasa ya. Gimana nih teman-teman? Oh, udah pagi-pagi nih ya, jam 10. Biasanya jam-jam kritis nih. Semoga tetap semangat ya, puasanya lancar sampai nanti berbuka. Tadi saya juga lihat bahwa ada yang dari timur, ada yang dari barat juga. Wow, keren banget nih acaranya ya. Semoga acara kita hari ini lancar dan puasa juga lancar. Oke, mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih Kak. Nah, kan sobat-sobat Gogo udah kenalan nih sama Kak Putri, jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya, tulis aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh senior auditor kita. Oke, saya izin spill dikit ya Kak tentang topik pembahasan kita hari ini tentang start career as auditor at public accounting firm. Jadi sebagai seorang lulusan mahasiswa akuntansi dan
calon akuntan mendapat kesempatan bekerja di kantor akuntan publik itu tentu menjadi impian. Mengapa? Karena jenjang karirnya bisa dibilang cukup menjanjikan. Nah, KAP sebagai jasa audit ini cocok untuk menjadi tempat mendalami praktik akuntansi, khususnya bagi fresh graduate atau mahasiswa tingkat akhir. Oke, kita langsung aja nih ke Kak Putri. Udah siap, Kak? Oke, lanjut lanjut. Oke, sebelum kita bincang-bincang dengan Kak Putri, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk sobat-sobat Gogo yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentarnya. Oke Kak, pertanyaan kita yang pertama, public accounting firm atau kantor akuntan publik itu apa sih Kak? Boleh dong dijelaskan biar sobat-sobat Gogo semuanya lebih paham lagi, silakan Kak. Oke, kantor akuntan publik ya. Berdasarkan dari Kementerian Keuangan, kantor akuntan publik itu adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai wadah akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, kira-kira teman-teman udah kebayang belum yang jasa yang ditawarkan oleh KAP itu apa aja? Jadi kalau belum tahu, jadi kalau misalkan kantor akuntan publik itu uh, menawarkan jasa atas audit laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan yang prospektif, pemeriksaan informasi keuangan yang performa, review, dan jasa atestasi lainnya yang diatur oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung nih, kan kalau teman-teman tahu ada KAP, ada KJA. Nah, jadi sekarang apa kita dua badan usaha yang berbeda gitu. Halo? Kemungkinan Kak Lili sedang ada ya masalah connection Kak. Sebentar ya Kak, bisa ditunggu ya. Iya, oke. Apakah ada Apakah harus alumni akuntansi yang baru bisa menjadi seperti kakak? Iya, salah satu salah satu syarat untuk menjadi atau gabung di kantor akuntan publik itu salah satunya adalah lulusan akuntansi gitu. Wah, sangat menarik nih Kak pertanyaannya Kak. Mudah-mudahan nanti nih Kak jadi tertarik terjun ke jurusan akuntansi karena karir akuntansi lumayan menjanjikan ya Kak. Tadi seperti tagline di awal. Iya. Kak, boleh Kak dilanjutkan lagi Kak untuk sharing-sharingnya. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nih. Kira-kira teman-teman ini nggak sih, kepo nggak sih kalau misalkan apa aja sih yang dilakuin di kantor akuntan publik gitu ya? Sebenarnya yang dilakuin di kantor akuntan publik itu sama aja sih, maksudnya mau baik di kantor akuntan publik yang Big Four, dan yang bukan Big Four gitu ya. Jadi yang ada di kantor akuntan publik itu sesuai dengan SPAP juga, itu ada perikatan audit, kemudian ada perencanaan audit, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Rata-rata sih seperti itu kegiatannya. Nah, apa sih perikatan audit itu? Nah, jadi pada tahap ini kantor akuntan publik akan menilai atau mengevaluasi awal identifikasi bisnis klien. Nah, kemudian nanti dia akan mengevaluasi apakah kita bakal menentukan apakah kita lanjut atau enggak nih untuk perikatan gitu.
Tadi ada yang tanya ya. Untuk masuk, banyak-banyak nih yang nanya nih, bentar ya. Lulusan mana? Kakak lulusan Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan. Ada yang tahu nggak? Kemudian gaji kisaran berapa, Kak? Em, ditebak aja ya. Kemudian untuk masuk KAP harus punya sertifikasi akuntan atau tidak? Enggak sih. Kalau misalnya masuk KAP itu nggak harus punya sertifikasi akuntan dulu. Tapi kalau teman-teman mau apa namanya? Kalau teman-teman mau fokus gitu mengambil auditor sebagai profesi kalian nanti di masa depan itu IAPI menawarkan jalur yang untuk mengambil sertifikasi tersebut. Jadi kalau kita coba buka dari IAPI-nya ya, itu ada beberapa tahap gitu. Jadi kalian bisa ngambil dari ACPA, kemudian nanti ada CPA juga. Nah, nanti kalian bisa ngambil tes di situ baru dapat sertifikasi akuntan publik lebih tepatnya gitu ya. Lanjut ya, tadi apa aja yang kita lakuin di kantor akuntan publik. Tadi yang pertama udah perikatan audit. Nah, kemudian kalau misalnya menurut setelah evaluasi KAP selesai, kalau dan menerima dan melanjutkan proses perikatan, maka kontrak gitu kan, kita berkontrak gitu. Nah, setelah perikatan audit, kita melakukan yang namanya perencanaan audit. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan di perencanaan audit itu? Yang pertama ada pemahaman bisnis klien, melakukan prosedur analitis, terus mempertimbangkan tingkat lebih banyak lagi informasinya kalau bisa baca di buku auditingnya gitu ya. Dan rata-rata yang di state di buku itu yang kita lakukan di kantor akuntan publik gitu. Jadi baik itu senior maupun junior, kita tetap melakukan proses yang ada di perikatan, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pelaporan. Nah, setelah perencanaan audit nih, kan nanti ada yang namanya keluarannya itu ada namanya program-program audit. Nah, itu nanti yang akan diturunkan ke kita, para tim auditor dari manajer ataupun supervisi ke ketua tim, kemudian ke auditornya gitu untuk yang ada di lapangannya. Jadi nanti kira-kira di klien itu kita ngapain aja sih gitu. Misal nih ada yang tahu nggak prosedur pemeriksaan kas gimana nih? Kalau misalnya yang pertama kan ada yang mudah aja nih kan ada pemeriksaan fisik kas atau menyamakan saldo buku besar dengan saldo laporan keuangan, nah dan sebagainya gitu. Nah itu nanti yang merupakan prosedur yang diturunkan dari program-program audit. Nah, kalau udah selesai melakukan pelaksanaan audit, gitu ya. Nah, kita tahap akhirnya adalah melaporkan hasil auditnya gitu kepada ketua tim, kemudian ke manajer dan sampai nanti akhirnya ke level partner gitu. Jadi nanti dari hasil pengujian kita, kita bisa nggak sih meyakini bahwa laporan keuangan itu bisa terstate dengan wajar atau tidak wajar gitu. Nanti yang itulah nanti hasilnya adalah opini audit gitu. Jadi sebagai informasi bahwa keluaran dari hasil audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik itu adalah bukan laporan keuangan audited ya, tapi adalah lembar opininya saja gitu. Kalau untuk laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen gitu. Oke. Itu aja sih kalau misalkan apa-apa aja yang dilakuin di KAP gitu.
Oke, Kak. Nah, selanjutnya nih, eh, kan banyak nih teman-teman kita yang berkarir di kantor akuntan publik. Tapi ada juga yang pengen nyoba untuk mulai dari corporate dulu. Bagaimana tanggapan Kakak? Lebih ke KAP dulu atau ke corporate dulu, Kak? Silakan, Kak. Oh, oke. Ini sekalian nih ada yang nanya juga kayaknya apa namanya ke apa ya, berkaitan ya. Boleh diceritain nggak gimana langkah awal bisa jadi kerja di KAP, terus waktu kuliah udah mulai ikut audit belum? Oke. Eh kalau saya sih kalau saya langkah awal bekerja di KAP itu karena ada lowongan ya yang pertama. Lowongan yang pertama karena ada lowongan di kantor akuntan publik, kemudian saya apply. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa eh, gabung di kantor saya yang sekarang. Kemudian sewaktu kuliah udah mulai ikut audit. Belum, kebetulan belum. Gitu. Sorry Lis, tadi pertanyaannya apa ya? Kok aku jadi lupa ya? Sorry, sorry. Oke, Kak. Oh, Eh, corporate ya? iya, Kak. Iya. Tanggapan Kakak mengenai itu. Yang pengen Oke. berkarir dari corporate atau Kalau dari... corporate boleh mana aja sih, tapi kalau misalkan teman-teman memang concern mau join di kantor akuntan, mau berprofesi sebagai auditor dan pengen tahu sih realnya auditor itu atau audit itu gimana, bukan baik kita baca buku doang, itu sangat disarankan untuk mulai magang ataupun join dulu di kantor akuntan publik kalau memang fokusnya pengen jadi auditor. Tapi kalau enggak ya silahkan aja di corporate gitu. Tapi uh, kalau saya lihat ya di yang ada di masyarakat kita sekarang itu rata-rata pada join di kantor KP apa kantor akuntan publik dulu baru ke corporate seperti itu ya, karena memang kenapa kita memilih kantor akuntan publik terlebih dahulu karena kita mempelajari siklus akuntansi terlebih dahulu secara overall di perusahaan itu gimana, dari mereka nyatat bukti transaksi gimana, terus mereka ngejurnal gimana, dan sampai akhirnya ke laporan keuangan. Jadi kalau siklus audit itu berbeda dengan siklus akuntansi gitu kan. Jadi kalau siklus akuntansi kan dari bukti transaksi, jurnal, neraca saldo, penyesuaian, dan nanti setelah penyesuaian terus penyusunan laporan keuangan. Nah, tapi kalau misalnya audit itu kita dari belakang, dari laporan keuangannya dulu. Dari laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan kita harus cek lagi ke neracanya, ke neraca saldo, kemudian apa saja yang dilakukan penyesuaian, kemudian ada buku besarnya, kemudian baru kita periksa bukti transaksinya dan jurnalnya dan segala macam. Nah, itu siklusnya jadi kebalik gitu. Kalau akuntansi dari A ke Z, tapi kalau audit itu dari Z ke A gitu. Jadi saya uh, tidak apa ya, tidak menstate bahwa kalian harus corporate dulu baru ke KAP atau KAP dulu baru ke corporate. Itu nggak harus sih. Jadi balik lagi ke kalian pengennya uh, kemana gitu, karena dua-duanya sama-sama baik gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan nih, Kak, dari Sobat Gogo. Izin bertanya, Kak, kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa terjun di dunia perauditan selain dari jurusan akuntansi? Uh, untuk itu tadi ya yang saya info ya. Jadi selain jurusan harus lulusan akuntansi gitu ya. Jadi kalau untuk
pengen yang jadi auditor sebenarnya nggak kualifikasi ini nggak harus dimiliki, apa maksudnya khusus untuk jadi auditor. Jadi untuk segala profesi ini harus dimiliki gitu, kompetensi yang harus kita miliki gitu ya. Sebagai lulusan akuntansi itu yang pertama jelas kita harus sering-sering baca gitu. Jadi kenapa? Kalau kita nggak baca, kita nggak akan tahu gitu apa sih yang akan terjadi nanti gitu, apa isinya. Dan kita auditor di kantor juga, kita harus baca dulu kan laporan keuangannya. Nggak mungkin kita bisa melakukan audit kalau kita nggak tahu isi laporan keuangannya gitu. Misalkan kita tiba-tiba nih tanya, mau cek persediaan dong, terus ditanyain sama klien, loh kan kita nggak punya persediaan, nggak baca tuh di laporan keuangannya nggak ada persediaan, kan nggak mungkin kan gitu. Jadi jadi kita harus baca dulu nih laporan keuangan klien. Jadi di klien itu ada apa aja sih, misalkan yang di bagian aset ada kas, ada piutang, ada aset tetap, ada persediaan dan aset-aset lainnya. Kalau misalnya di hutangnya ada apa, di pendapatannya ada apa gitu. Jadi itu tadi balik lagi ke perencanaan audit itu, ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, kita harus baca gitu. Nah, terus yang kedua itu harus mau upgrade ilmu. Selain baca harus mau upgrade ilmu. Jadi bisa ikut-ikut pelatihan yang ada di pelatihan-pelatihan yang dilakukan instansi-instansi. Ada di IAPI juga ada, terus bahkan di KJAI juga ada kan gitu. Ada pelatihan-pelatihannya untuk penunjang kompetensi untuk jadi auditor gitu. Apalagi ya, terus skill yang harus dikembangkan untuk jadi auditor itu adalah kepo sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kata orang, lu kepo banget sih. Nah kalau jadi auditor itu adalah sesuatu hal yang perlu gitu. Jadi kita harus kepo gitu. Jadi misalkan nggak mungkin kan kita cuman nanya ke klien misalnya, Pak ini gimana sih kok bisa jadi kayak gini? Oh dia gini gitu misalkan. Terus kita percaya aja gitu kan? Enggak gitu. Jadi harus memiliki sikap skeptis gitu kalau jadi auditor. Ini ada yang nanya nih, kayaknya udah tenggelam ya. Lanjut aja ya, ini ada bisa jelasin jenis opini dan contohnya. Oke, kalau misalkan kita opini itu sekarang ada 5 ya masih ya, ada wajar. Kalau di WTP, kalau kalian ini ya WTP, terus dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Mungkin teman-teman bisa baca juga lanjutnya gimana di standar audit. Di standar audit itu ada. Kalau dijelasin di sini satu-satu kayaknya nggak cukup nanti waktunya. Nanti silakan di aja ya. Oke, dilanjut aja. Iya, Kak. Oke, yang selanjutnya itu ada pertanyaan juga nih dari Kak Andre. Ya, udah tenggelam. Oh, enggak. Banyak banget sih pertanyaan dari Sobat Gogo. Iya. Udah ada juga yang tenggelam. Alhamdulillah nih, ini juga excited ya teman-teman ya. Iya, Kak. Ini pertanyaan dari Kak Novita. Kak, kerja di KAP mana sih? Terus bagaimana awal mula seorang junior auditor melakukan temuan audit? Di mana junior ini masih awam terkait pemeriksaan? Boleh, Kak? Ini boleh banget nih diceritain dari pengalaman Kak Putri waktu awal-awal. Oke, boleh nggak ya disebutin kantornya? Boleh ya. Soalnya di flyer juga disebutin ya, kakak kerjanya di kantor akuntan publik Nugroho dan rekan di Jakarta. Kantornya di Jakarta.
Kemudian bagaimana awal mula seorang junior auditor melakukan temuan audit. Oke. Iya, Kak. Jadi gini, basisnya audit itu adalah, ini yang paling saya ingat dari apa partner kita di kantor, partner pimpinan. Jadi waktu itu kita ada pelatihan gitu ya, jadi ngejelasin lagi, reminder lagi audit itu apa. Jadi audit itu ringkasnya membandingkan standar dengan existingnya. Jadi yang terjadi di lapangan itu gimana. Jadi kalau misalkan kalau standarnya aset tetap itu kalau berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan penyusutannya 4 tahun. Kan kita kan melakukan pengujian nih. Misalkan pengujian yang pertama melakukan pengujian substantif itu menyamakan saldo laporan keuangan dengan misalkan saldo buku besar dulu. Kalau udah sama, kita lanjut dengan daftar atau rincian gitu mudahnya. Nanti kalau misalkan dari daftar dan rincian udah sama, melakukan kalau ada itu salah satu prosedurnya itu adalah melakukan rekalkulasi penyusutan aset tetap. Ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa baca lagi di buku auditingnya gitu ya. Nah dari situ kita lihat nih, oh ternyata manajemen hanya menyusutkan, harusnya sampai dengan tahun ini manajemen itu udah menyusutkan 3 tahun, tapi ternyata baru 2 tahun 8 bulan gitu. Nah itu kan sebagai apa ya, hasil dari pengujian. Jadi sebenarnya auditor itu bukan mencari temuan gitu. Temuan itu adalah hasil dari pelaksanaan prosedur audit. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan klien ya. Itu bukan tugas kita gitu. Tapi kita hanya membandingkan apa yang standarnya apa, aturannya bagaimana, dan kita bandingkan dengan yang terjadi, yang existingnya itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, selanjutnya, Kak, perusahaan itu kan udah punya auditor internal nih. Tapi kenapa KAP harus mengaudit perusahaan lagi, Kak? Silakan, Kak. Iya, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, yang paling utama itu auditor intern, perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal itu adalah kalau auditor internal tidak bisa menyatakan sebuah opini atas laporan keuangan, karena auditor internal itu adalah bagian dari manajemen sendiri. Nah, kalau auditor eksternal itu adalah yang tadi yang saya state di awal, badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah di Kementerian Keuangan juga yang udah disahkan untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan laporan keuangan gitu, dan hasilnya adalah opini atas laporan keuangan. Jadi yang bisa menstate bahwa laporan keuangan itu wajar atau enggak wajar itu hanya akuntan publik gitu. Yang mendapatkan izin ya, akuntan publik yang mendapatkan izin gitu. Lebih ke situ. Dan kalau misalnya yang internal, jadi kenapa harus ada auditor eksternal lagi ya, karena memang fungsinya berbeda gitu. Kalau auditor internal untuk memperbaiki kan kalau di auditor di perusahaan itu kan pasti ada nilai-nilai ya, atau ada standar operating prosedur gitu ya, aturan-aturan atau kebijakan yang ada di perusahaan. Nah, auditor internal ini memeriksa apakah manajemen itu sudah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar atau belum gitu. Nah, sebelum auditor eksternal masuk, ya auditor internal sebagai pengawas gitu. Udah benar belum pelaksanaan manajemen ini sesuai dengan standar. Nah, nanti setelah itu keluar baru masuk auditor eksternal dan untuk menilai kewajaran atau tidak wajarnya
asersi yang di step oleh manajemen, yaitu laporan keuangan khususnya gitu. Oke, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sobat Gogo nih. Kak, lika-liku kerja sebagai auditor itu apa aja sih? Kok sering banget lembur gitu ya pada umumnya seorang auditor? Gimana, Kak? Boleh dong dijawab. Lika-liku jadi auditor banyak Iya. ya. Ada senengnya, ada sedihnya juga gitu. Ini juga ada yang tanya nih, tidak pulang pagi saat peak Iya. season. Iya, Kak. Bener banget. Kalau pulang pagi saat peak season kayaknya enggak ya, karena kan kita deadline gitu, ya tergantung juga sih sama kantor akuntan publiknya mau Nah, iya. ngasih izin pulang atau enggak gitu. Lika-likunya apa ya, banyak sih, ya itu tadi salah satunya harus ada yang dikorbankan gitu. Kadang-kadang pulangnya malam, bahkan harus nginep di kantor kadang untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Terus kalau senengnya juga banyak juga sih. Yang pertama kan yang banyak ilmu dapat, kan kita nggak memeriksa satu jenis industri saja gitu kan. Jadi banyak beberapa jenis industri yang kita periksa. Jadi kita tahu misalkan perusahaan dagang itu nature-nya seperti apa, perusahaan jasa itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memeriksa satu jenis industri, jadi ilmunya makin banyak gitu. Terus yang harus melaksanakan, yang menerapkan standar etap itu perusahaan yang mana aja yang harus menerapkan standar SHK berbasis IFRS itu yang mana aja, yang syariah yang mana gitu, dan lain sebagainya. Dan kebetulan sih kalau kita itu juga kadang kan suka kunjungan ke site-nya klien ya, kadang kan ya dapat kecipratan jalan-jalannya gitu kan. Jadi kerja sambil main gitu. Kebalik ya, main sambil kerja atau kerja sambil main jadinya. Gitu, kerja ya, kerja itu ada mainnya sedikit gitu. Jadi nggak selalu depan laptop serius gitu. Jadi kalau misalkan kalau bisa diibaratkan kayak orang-orang yang jadi auditor itu kayak zombie kalau udah peak season itu, matanya kelihatan hitam gitu. Ya itu hanya bumbu-bumbu lah istilahnya, bumbu-bumbu dalam pekerjaan. Jadi nggak kan setiap pekerjaan itu punya resiko ya. Kalau misalkan siap atas resiko ya silakan gitu. Bahkan dokter juga gitu kan, harus siap ditempatkan di mana saja, terus harus standby juga gitu kan. Jadi balik lagi ke kitanya sih, menanggapi resiko dari pekerjaan itu gimana. Ya, bener banget nih. Jadi gitu ya, sobat-sobat Gogo. Pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Kak Putri. Jadi nggak selamanya susah-susah juga, tapi ada juga senangnya. Oke, Kak. Nah, pertanyaan kita yang selanjutnya, gimana sih kalau mau melihat kemarin itu kan kita di kondisi di pandemi COVID-19, gimana sih cara auditor, khususnya di KAP itu overcome dengan situasi itu? Silakan, Kak. Iya, mungkin teman-teman di sini yang kebanyakan mahasiswa ya, mungkin ya, ada mungkin yang ada junior auditor juga mungkin ya di sini. Kemarin kita mengalami pandemi ya, udah 2 tahun dari 2020. Ya semoga aja tahun ini kita udah mulai masuk endemi gitu ya. Nah, kalau untuk tahun ini kan kita sudah mulai berangsur hampir 75% atau bahkan 80% kita sudah kerja dari udah kerja dari kantor gitu. Nah, dan sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik di klien. Nah, kalau kemarin tuh
ketika benar-benar nggak boleh dan harus WFH gitu ya, gimana ya melakukan auditnya gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang dikoncernkan juga oleh instansi kita gitu terkait penilaian resiko apabila kita tidak melakukan kunjungan ke klien, kemudian evaluasi dari dari COVID sendiri kan pasti sangat berdampak ya ke klien dari industri klien. Nah, kita harus analisis juga gitu. Kira-kira dari COVID ini pendapatannya klien itu bakal naik atau turun gitu. Banyak sih yang hasil yang harus dianalisis juga dari efek ya akibat dari COVID ke klien gitu. Kemudian kalau untuk pendekatan pelaksanaan auditnya sendiri ya kita harus pintar memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Kalau salah satunya, kalau kemarin memang kita kebetulan nggak bisa melakukan kunjungan ke klien, jadi kita melalui video conference gitu kemarin. Jadi baik untuk pemeriksaan fisik kas opname, stok opname, dan pemeriksaan aset tetap, itu kita by video conference semuanya. Dan untuk pemeriksaan bukti-bukti transaksi itu jadinya by scan aja gitu, jadi kirimin ke kita pemeriksaannya. Jadi memang agak sulit ya dan memakan waktu lumayan gitu dibandingkan kita melaksanakan audit di kantor klien itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya Kak, ada suatu pernyataan nih yang kita juga sering dengar. Tingkat perpindahan kerja staf auditor, khususnya para auditor junior yang dihadapi oleh KAP itu cukup tinggi. Gimana nih pendapat Kakak tentang pernyataan ini? Silakan Kak. Iya, gimana ya kalau terkait pernyataan itu, saya sih nggak terlalu banyak nggak mau menggiring opini ya, maksudnya jadi ya tergantung sih dari awal si lulusan akuntansi itu si lulusan itu mau stay atau fokus di kantor akuntan publik jadi auditor atau enggak, atau hanya cuman sebagai batu loncatan aja gitu kan. Banyak yang asumsi-asumsi yang beredar bahwa 1 tahun di KLP udah bisa jadi supervisi atau jadi ketua tim akunting di perusahaan gitu ya. Mungkin ada yang benar, ada yang juga enggak gitu kan. Ada yang karena memang jadi tergantung sama kantornya juga gitu. Kalau misalnya kita kalau memang si yang ngelamarnya itu juga aku cuman pengen setahun aja nih di kantor akuntan publik gitu ya, ya pasti tinggi lah perputaran auditornya. Tapi kalau misalnya enggak ya pasti ya bertahan gitu. Terus kita lihat lagi sih sistem rekrutmen yang ada di perusahaan, di kantor akuntan publiknya, apakah dia direkrut untuk selanjutnya akan dievaluasi atau hanya direkrut pada saat proyek-proyek tertentu gitu kan. Banyak nih kalau kantor akuntan publik banyak yang melakukan open recruitment di bulan-bulan September ataupun Agustus, karena kan di bulan-bulan September udah mulai masuk ya kalau untuk perusahaan-perusahaan BUMN udah mulai interim gitu ya, dan banyak harus yang diaudit, perusahaan-perusahaan masih ada yang harus diaudit, sedangkan sumber daya manusianya masih kurang, jadi harus rekrut gitu. Ya jadi balik lagi sih, kalau saya sih nggak men-state bahwa rotasi itu
tinggi atau enggak. Jadi balik lagi faktor-faktor yang menyebabkan rotasi dari staf audit itu tinggi atau enggaknya itu cek. Oke, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, eh, saya ingatkan lagi buat sobat-sobat Gogo, jika masih punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Mengingat waktu kita sisa 20 menit lagi, jadi silakan ya Nih ada nih sobat-sobat. yang nanya nih Oh bagi iya, Kak. junior associate pekerjaan seperti apa yang biasanya dilakukan? eh Tergantung sih, tergantung dari ketua timnya gitu. Tapi yang jelas apa namanya sesuai dengan prosedur audit gitu. Kalau saya dulu eh, dari awal tetap kita diajarin untuk baca dulu laporan keuangan. Kita tetap belajar analisis akun gitu ya. Misalkan udah dibagi nih akunnya. Misalkan dapat akun kas, terus akun apalagi biaya dibayar di muka atau aset lain lancar lainnya. Nah, kita harus mempelajari harus tahu dulu tuh nature akun apa namanya nature akun uh, akun di laporan keuangan gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa melakukan pemeriksaan gitu. Dan pekerjaannya ya sesuai dengan prosedur audit gitu. Jadi nggak harus kalau misalkan gini nih uh, kita pegang akun kas gitu ya kita pelajari akun kasnya prosedur kas pemeriksaan atas kas itu bagaimana gitu dan itu harus dilaksanakan sebenarnya sih gitu nggak ada apa ya nggak ada kasta sih kalau dalam pemeriksaan audit gitu ya tetap harus melaksanakan tahap-tahapan yang dalam yang tadi udah kita apa yang saya jelasin tadi di depan gitu ya ada perencanaan terus pelaksanaan auditnya kemudian ke pelaporan gitu jadi itu satu rangkaian yang tugas yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan gitu nggak bisa dipecah-pecah gitu kalau Oke, Kak. Nah, ada lagi nih, Kak. Eh, D3 lulusan akuntansi itu bisa bekerja nggak sebagai auditor di KAP? Terus kualifikasi apa aja sih khusus jiwa? Mungkin Sobat Gogo ini tadi sebelum sempat bergabung waktu Kak Putri menjelaskan tentang kualifikasi. iya kalau kalau yang saya tahu sih S1 ya gitu S1 akuntansi cuman ya balik lagi sih ke apa namanya ke kantor akuntan publiknya dia mau rekrutnya batas D3 atau S1 gitu karena ada beberapa kantor akuntan publik yang memang memberikan kebijakan harus S1 tapi ada juga yang memberikan kebijakan boleh D3 gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pernah melakukan audit di perusahaan perbankan? Uh, Pernah, tapi bank mati. Tahu nggak? Jadi kebetulan saya waktu itu dapat pemeriksaan di perbankan, tapi yang udah dilikuidasi gitu. Terus apa saja sih di audit? Apa-apa saja di audit? Maksudnya gimana ya? Apa-apa saja yang diaudit mungkin apa aktivitasnya gitu ya Iya, Kak. aktivitas di Benar-benar. audit ya mungkin tadi udah dijelasin ya Iya. di depannya tadi Oke, Kak. Nah, pertanyaan kita yang selanjutnya itu, apakah nantinya teknologi itu bisa menguasai bidang audit? Tapi seperti yang kita ketahui bahwa teknologi memang sangat membantu ya dalam proses pengauditan. Tapi apakah nanti, menurut Kakak, apakah nanti bisa menguasainya? Silakan, Kak. uh, gimana ya ini saya disclaimer aja ya ini masih apa opini saya pribadi gitu cuman kita nggak tahu ya ke depannya gimana cuman sih
untuk pengambilan keputusan yang namanya audit itu kan kita ada judgement ya, kayak penentuan materialitas, terus analisis dan segala macam. Mungkin teknologi bisa membantu kita para auditor untuk pengambilan keputusan gitu ya. Contohnya nih, mungkin saat ini kita melakukan analisis, prosedur analitisnya manual gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya ada nih alat bantu analisis laporan keuangan, ya mungkin sangat baik gitu ya. Jadi kita udah tahu nih kenapa pendapatannya naik berapa persen gitu. Terus kenapa ada perbedaan kenaikan antara pendapatan dan bebannya gitu kan, mungkin kan sebenarnya pendapatan dan beban itu kenaikan dan penurunannya harus sinkron gitu. Nah nanti alasannya mungkin kalau ada teknologi bisa membantu gitu, apa namanya, untuk membantu analisis auditor lebih dalam lagi seperti itu. Nah kalau sekarang sih lebih ke alat bantu ya, tidak replace banget gitu. Kalau replace banget kayaknya nanti auditor kita pada hilang ya. Itu mungkin yang Benar-benar, Kak. pekerjaan yang sifatnya mungkin yang pekerjaan yang sifatnya otomatis gitu ya, mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk judgement sih, karena kita masih judgement profesional, kalau audit itu kan profesional judgement gitu, judgement yang memang didukung oleh bukti-bukti dan harus sesuai dengan standarnya seperti itu. Jadi Oke, Kak. lebih ke alat bantu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, ada satu pertanyaan lagi dari Sobat Gogo sebelum kita menutup acara kita hari ini. Selama Kakak melakukan audit, menurut Kakak mengaudit di perusahaan sektor apa yang paling sulit? Audit sektor apa yang paling sulit? Iya. Apa ya? Manufaktur mungkin ya, karena ada akuntansi biayanya dan HPP dan segala macam, mungkin yang menurut saya agak lebih ribet sih. Cuman tapi kalau misalnya lebih kesulitnya itu adalah proses perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Kalau lebih dibilang sulitnya, jadi misalnya nih kita dari audit di jasa pendidikan, nanti nature perusahaannya gimana gitu, terus tiba-tiba nanti kita pindah ke manufaktur atau pindah ke perbankan, kan kita harus mempelajari lagi bisnis klien itu seperti apa, karena kan satu industri dengan industri lainnya itu berbeda. Jadi kalau kesulitan sih lebihnya untuk penyesuaian gitu, untuk penyesuaian industri kliennya gitu. Kalau prosedur auditnya sih sebenarnya gitu-gitu aja, mau di mana namanya, di perusahaan jasa, mau di perusahaan manufaktur ya sama gitu. Oke, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin masih bisa Kak jawab satu pertanyaan lagi nih dari Sobat Gogo. Boleh. Ya, Kak bisa coba jelaskan ilustrasi material dan tidak material itu seperti apa, gimana Kak? Boleh dong? Oke. Kalau material tidak material itu sebenarnya ini ya judgement. Jadi kalau misalnya nih kita menganalisis bahwa apa namanya, kalau perusahaan itu baru pertama kali diaudit, nah kita harus mengambil professional judgement-nya, misalkan dari acuannya itu dari pendapatan. Nah range-nya itu sebenarnya ini ditetapkan dari apa ya, asal mula materialitas juga saya ini ya, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi juga asal mula materialitas, karena memang di kantor kita itu udah ada pedoman gitu dari dari partner kita juga ada pedoman kalau misalkan yang baru pertama kali audit atau inisial audit ngambilnya dari pendapatan, tapi
berapa persen dari pendapatan, mungkin dari 0,5 sampai 1%. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah perusahaannya stabil gitu, apa namanya, dan udah ada audit sebelumnya gitu ya, berarti professional judgment dari kantornya itu 5-10% gitu. Nah, kalau kalian ini rata-rata mahasiswanya akuntansi ya, ya Lis ya. Iya, Kak. Mungkin kalian tahu ada mata kuliah Atlas gitu ya, audit tools. Itu mungkin kalian bisa mempelajari juga dari Atlas. Kalau teman-teman belum tahu Atlas itu apa, bisa di search di Kementerian Keuangan, audit tools yang dikeluarkan oleh profesi Kementerian Keuangan gitu, profesi pembina apa ya, PP 2PK gitu, pokoknya ada deh. Nanti teman-teman bisa cek juga gitu. Mungkin dimasukkan juga ya kalau nggak salah sekarang jadi kurikulum untuk pembelajaran di audit ya, mungkin ya, gitu kalau sekarang. Oke, terima kasih Kak. Dan mungkin kita masih punya beberapa pertanyaan, tapi karena mengingat waktu kita sudah mau selesai, jadi saya selaku moderator menutup sesi pertanyaan kita, dan kesimpulan singkat yang saya ambil yaitu bahwa KP itu suatu badan usaha yang telah mendapat izin dari Kementerian Keuangan, dan pada dasarnya kegiatannya itu yaitu memeriksa catatan akuntansi guna menguji kebenaran serta memberikan opini ya Kak. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat Gogo yang sudah bergabung. Terima kasih buat Kak Putri yang sudah berbagi ilmunya dengan kita semua. Kiranya menjadi uh, ya menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya Lilis Deni Patasik mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Ya, Om Swastiastu, ya. Namo Buddhaya, Salam Terima kasih semuanya. Semoga Terima kasih ilmunya semuanya. makin nambah, kita juga makin baik, saya juga makin baik untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Iya. Selesai.